Papa Mama, saudara-saudari anggota SIDI semua yang hadir saat ini, Salam. Dalam renungan kita saat ini, di bawah tema syukur atas kasih karunia. Kita semua yang hadir saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan, bahwa kita mengakhiri tahun 2025 ini, dan di dalam persiapan perjamuan untuk kita perjamuan, tidak semua diizinkan oleh Tuhan untuk ada dalam perjamuan kudus triwulan keempat. Ada yang harus, langkahnya harus berhenti. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk menikmati hari-hari hidup kita selanjutnya, maka itu merupakan sebuah anugerah terindah bagi kita. Karena ada yang berusaha, ada yang sudah berencana untuk di tahun 2026 apa yang mereka harus lakukan. Ada juga yang berencana bahwa di perjamuan triwulan keempat, mereka juga bisa sama-sama ada dalam pesta perjamuan kudus. Tetapi tidak semua orang yang punya harapan demikian, Tuhan mengizinkan untuk ada dalam perjamuan kudus triwulan keempat. Jadi ini kita termasuk orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bahagia karena anugerah Tuhan. Jemaat Korintus ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengajak jemaat Tuhan di sana untuk memulai dengan sebuah syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh kepada jemaat Korintus. Aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena Rasul Paulus merasa bahwa Tuhan sungguh baik. Tuhan mengasihi Rasul Paulus sehingga ia bisa dapat melakukan pelayanan dalam hari-hari hidup. Ini adalah sebuah kebaikan yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus itu sangat bervariasi. Jemaat yang majemuk, jemaat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jemaat yang sangat terkenal dengan pelabuhan, kota perdagangan, karakter yang berbeda-beda. Maka dia mulai menulis surat ini, dia mengajak jemaat Tuhan, ingatlah tentang kebaikan Tuhan di dalam hari-hari hidupmu. Kamu boleh berhasil, kamu boleh sukses, tetapi kalau bukan Tuhan, maka pasti kamu tidak akan berhasil di dalam hidupmu. Karena di jemaat Korintus itu ada yang melupakan Tuhan dalam hidup. Karena ada yang berhasil karena melalui berdagang, dia punya kekayaan yang banyak. Tetapi kekayaan itu terkadang dia tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan dalam hari-hari hidup, dia tidak dekat dengan Tuhan. Kita ingat bahwa jemaat di Korintus juga karena berbagai-bagai karunia yang Tuhan kasih, karena dari perbedaan itu juga mereka jadi berselisih satu dengan yang lain. Masing-masing mengklaim diri bahwa mereka yang paling baik di antara orang lain. Berbeda itu memang tidak masalah.
hanya harus saling menerima dalam perbedaan. Dan kalau ada ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, pasti kita terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Maka Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan jemaat Tuhan. Maka dalam teks kita hari ini, 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9, Rasul Paulus menegaskan 3 hal penting dalam bacaan kita kalau kita perhatikan. Bahwa jemaat di Korintus itu merasakan anugerah. Di sini anugerah itu bukan hanya berkat, nafas hidup, makan minum, kita masih hidup sampai hari ini. Tetapi digambarkan dalam teks kita di ayat kelima, jemaat Korintus itu kaya di dalam segala hal. Kalau masih ada nafas hidup, Bap Mama, itu juga termasuk sebuah kekayaan. Apakah selama ini Bap Mama kita pernah berpikir bahwa nafas hidup ini merupakan sebuah kekayaan? Cenderung manusia itu berpikir bahwa kekayaan itu diukur dari materi, uang, itu baru disebut dengan orang itu kaya. Tetapi Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus bahwa nafas hidup itu bagian dari kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada pengetahuan, ada hikmat yang Tuhan kasih. Itu merupakan sebuah kelebihan, sebuah anugerah, sebuah kekayaan yang sangat luar biasa yang Tuhan titipkan kepada jemaat di Korintus. Allah itu kaya dengan berkat, dengan pengetahuan, dengan hikmat. Maka kekayaan Allah itu Allah mau bagikan kepada umat manusia. Maka Bap Mama, kalau kekayaan itu Allah anugerahkan kepada umat manusia lewat nafas kehidupan, lewat hikmat, lewat pengetahuan, lewat kesehatan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Yang harus kita lakukan dan kita syukuri kepada Tuhan adalah kita harus memuliakan Tuhan melalui kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi Allah kalau sudah berbagi kekayaan itu kepada kita melalui nafas hidup, melalui pengetahuan, melalui hikmat, kebijaksanaan, jangan kita hanya nikmati untuk diri kita. Jadi Paulus juga mau menegaskan kepada jemaat Korintus, berbagilah kekayaan itu kepada orang lain. Hidupmu akan indah, hidupmu akan harum kalau kekayaan itu dibagikan kepada orang lain. Makanya Bapak Mama saudara-saudari, di momen Minggu Advent ini, dalam perenungan ini, dan kita akan merayakan Natal, itu waktu dan kesempatan untuk kita berbagi kepada orang lain. Atau di sini siapa yang tidak mau berbagi? Jadi kita harus berbagi dengan orang lain supaya kekayaan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan kalau kita mau memuliakan Tuhan Bapak Mama, tidak semua orang punya harta untuk berbagi. Tetapi dalam hal kita memuliakan Allah dalam hidup ini, dari apa yang ada pada kita, kita pakai untuk mencukupkan kehidupan orang lain. Itu juga merupakan sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak mampu berbagi kepada orang lain, itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan,
maka kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita pakai untuk berbagi. Yang kedua, jemaat Korintus harus menjadi saksi. Karena Paulus menjadi teladan bagi jemaat di Korintus, dia sudah terlebih menjadi saksi terhadap jemaat di Korintus. Dia merasakan betapa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Maka di bacaan kita di ayat ke-7, kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun. Jadi jemaat itu kaya, tidak ada yang kekurangan. Karena Paulus terlebih dahulu menjadi saksi Kristus bagi jemaat, maka jemaat juga harus menjadi saksi. Jangan malu menjadi saksi Tuhan dalam hari-hari hidupmu. Jadi kita menjadi anggota SIDI juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk kita menyaksikan betapa kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menjadi saksi, kita harus menceritakan kebenaran, kasih karunia kepada orang lain. Bahwa hidup itu indah kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita hidup sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kita, tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk ada dan menjalani hari-hari hidup ini. Jadi kita harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi kebenaran ini tugas yang mulia. Yang Tuhan percayakan kepada Paulus untuk memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan. Maka bukan hanya tugas seorang Rasul Paulus, tetapi kita semua yang hadir saat ini, kita juga harus memberi diri untuk menjadi saksinya. Yang ketiga, Bapak, Mama, Saudara-saudari, berdasarkan ayat 9 bacaan kita saat ini, Allah yang memanggil. Jadi hari ini yang hadir saat ini tidak ada kebetulan, Bapak Mama. Tetapi Tuhan memanggil anggota SIDI yang hari ini berkumpul untuk mempersiapkan diri untuk ada dalam pesta perjamuan kudus. Allah yang memanggil kita. Allah juga yang memanggil Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Allah juga yang memanggil jemaat yang ada di Korintus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Allah juga yang memanggil saya. Allah juga yang memanggil majelis. Allah juga yang memanggil para koster. Allah juga yang memanggil jemaat Immanuel Kanekai untuk memberitakan Injil Tuhan. Maka ada satu jaminan bahwa karena Allah yang memanggil kita, maka Tuhan itu tetap setia. Dia tetap setia dengan kita, Bapak Mama. Tapi pertanyaannya adalah, kita setia atau tidak? Bapak Mama, masing-masing kita renungkan bahwa di tahun 2025 ini, Allah yang memanggil saya, Allah yang mengutus saya untuk memberitakan Injil. Tapi apakah saya juga memberitakan kebenaran di keluarga saya? Atau saya malas tahu, saya acuh tak acuh, saya tidak mau berbuat baik? Marilah kita masing-masing renungkan dan kita koreksi diri kita. Bahwa walaupun kita acuh tak acuh juga, Tuhan sudah memanggil kita, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tetap setia dengan hidup kita. Bapak, Mama, Saudara-saudari, hari ini tanggal 19
Jika Tuhan mengizinkan seperti firman Tuhan, semua karena kasih karunia, saya dan Bapak Mama ada di tahun 2026. Amin, kok Bapak Mama. Amin. Maka tinggal hitung berapa hari ini Bapak Mama. Jangan kendor, tetapi jagalah kualitas iman kita untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.